Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok fisika ingin Mewawancarai tentang pemanasan global, perubahan iklim. Dengan suhu tahun ini dengan global Ya, secara umum mungkin ya, dijawabnya ya tentunya jadi Bapak merasa kalau misalnya suhu di dunia semakin bertambahnya tahun semakin panas, tentunya bisa kalian lihat gunung-gunung daripada es di kutub itu banyak yang sudah mencapai. Artinya kan kenaikan suhu di dunia saja semakin tahun semakin tinggi. Bapak, hal yang paling mempengaruhi perubahan iklim di lingkungan ini dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang bagaimana? Apa tadi faktor ya? Apa? Hal yang paling mempengaruhi. Hal yang paling mempengaruhi ya biasanya secara umum bisa kita bilang kalau misalnya aktivitas manusia, ya aktivitas manusia ini kan masih banyak ya, misalnya penggunaan kendaraan lebih, kemudian asap-asap cerobong perusahaan-perusahaan, kemudian pembakaran sampah ya, pengelolaan sampahnya itu dengan cara lebih banyaknya dibakar, dan harusnya mungkin kalau memang sisa daripada tumbuhan ya biasanya bisa digunakan menjadi pupuk dan lain sebagainya. Jadi kebanyakan salah satu faktornya itu ya aktivitas manusia ya, kita harus memahami itu, padahal ya kita manusia yang berakal padahal. efek apa yang Bapak rasakan tentang perubahan iklim ini? Perubahan iklim ini sendiri yang bisa kita rasakan salah satunya adalah tidak teraturnya cuaca ya. Nah biasanya kan per 6 bulan di Indonesia itu kan ada 2 musim, musim kemarau dengan musim penghujan biasanya seperti itu. Nah dari 2 itu sendiri biasanya teratur secara umum. Kalau misalnya lingkungan ataupun bumi kita masih cukup sehat, biasanya per 6 bulan di Indonesia akan musim kemarau, 6 bulan lagi musim penghujan. Nah tapi karena efek daripada perubahan lingkungan ataupun efek daripada global warming, cuacanya tidak menentu akhirnya ya, yang harusnya musim penghujan malah musim kemarau. Dan yang paling jelas kita tahun ini kita melihatnya musim kemarau lebih panjang dibandingkan musim hujan. Nah, dan lain sebagainya ya, termasuk adaptasi daripada makhluk hidup, baik manusia, hewan ataupun juga. Pemanasan global juga terjadi karena pencemaran lingkungan seperti pembakaran sampah di sekolah. Menurut Bapak, selain dibakar, apakah ada cara lain? Ya sebenarnya kalau untuk cara lain pengelolaan daripada sampah di sekolah, salah satunya adalah untuk memilah dulu yang pertama, pertama adalah memilah mana yang bisa didaur ulang, mana yang tidak bisa didaur ulang, ataupun sisa-sisa makanan termasuk sisa-sisa daripada makhluk hidup. Misalkan Bapak ambil contoh misalnya ranting-ranting, dedaunan dan sebagainya itu tidak perlu dibakar. Bisa kalian gunakan untuk pembuatan pupuk ataupun hal-hal yang lain yang mungkin nanti akan dikembalikan di lingkungan dengan baik juga. Nah kalau misalnya sampah-sampah yang plastik dan sebagainya itu bisa didaur ulang ya, ataupun misalnya yang tidak bisa didaur sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang misalnya seperti plastik atau bekas kemasan dan lain sebagainya. Nah itu lebih baik mungkin bisa dimanfaatkan atau digunakan kembali untuk kehidupan kita sehari-hari, misalnya botol kecap dan lain sebagainya. Itu kan lebih enaknya kan bukan dibakar tapi lebih ke reuse. Reuse itu kan dia menggunakan kembali. Bagaimana caranya agar sekolah kita bisa menerapkan kegiatan lingkungan agar bisa mengurangi limbah? Oke, tentunya harus sadar ya. Yang pertama adalah kesadaran diri daripada siswa atau siswi, kemudian juga didukung oleh ibu-ibu kantin ya ataupun yang memiliki kantin tentunya untuk mengurangi kemasan dari plastik. Kemudian untuk dari siswanya atau siswinya termasuk gurunya mungkin akan lebih baik jikalau membawa tempat
makan ataupun minum secara pribadi gitu. Jadinya mungkin akan mengurangi penggunaan dari plastik. Kemudian juga mungkin kalau untuk dari pihak sekolah mungkin ada kebijakan-kebijakan yang memang meminimalisir daripada penggunaan kemasan plastik itu sendiri. Tadi dari pihak sekolah ada kebijakan mengurangi atau meminimalisir penggunaan plastik. Dari ibu kantin juga mungkin lebih lebih mempersiapkan ya tidak ada kemasan-kemasan yang plastik, termasuk misalkan beli gorengan misalnya 2, ya itu tidak perlu plastik. Kalau misalnya kalian dari siswanya lebih kalau misalnya kita mau beli nasi untuk makan siang ataupun sarapan, nah itu silakan tidak minta kemasan tapi lebih memberikan tempat untuk makannya di situ, termasuk air minum dan lain sebagainya. Oke. Penutup masuk. Sekian dari wawancara kita di layar Jakarta. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.